Shalom. Kita berjumpa lagi dalam program Sekolah Sabat 777. Belajar Sekolah Sabat 7 menit selama 7 hari setiap jam 7 malam. Kami berharap pemirsa tetap mengikuti kami dalam belajar Sekolah Sabat 777. Bila pemirsa memiliki kendala saat pencarian video kami di YouTube, pemirsa boleh ketik kata kunci dengan kata kunci pencarian Sekolah Sabat 777. Dengan itu, saudara dan saudariku lebih mudah menemukan video kami setiap harinya. Saudara dan saudariku, dalam nama Tuhan Yesus, kita telah tiba di pelajaran Sekolah Sabat, di pelajaran hari Selasa 7 Desember dengan judul Kitab Ulangan dalam Kitab Yeremia. Sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, mari kita mengundang kuasa Roh Kudus. Kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas segala berkat yang Tuhan selalu berikan di tengah hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kembali kami belajar dari pelajaran Sekolah Sabat hari Selasa. Berikan kami kuasa Roh Kudus Tuhan untuk memahami pelajaran ini, serta menuntun iman percaya kami hanya kepada Yesus saja. Kami manusia penuh dengan dosa, ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Di dalam anakmu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku, di dalam nama Tuhan Yesus, kutipan Sekolah Sabat kita hari Selasa mengatakan demikian. Bertahun-tahun yang lalu, seorang pria muda, dia seorang yang agnostik, tetapi sangat ingin mencari kebenaran-kebenaran apapun yang bisa menuntun dia. Pada akhirnya, dia tiba pada satu konklusi di mana dia bukan saja hanya percaya di dalam Allah Bapa dan di dalam Yesus, tetapi juga menerima pekabaran Gereja Masehi Advent hari ke-7. Ayat favoritnya dalam Alkitab adalah Yeremia 29:13 yang berbunyi, "Dan apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati." Yeremia 29:13. Bertahun-tahun kemudian, ketika dia mencari Alkitab, dia menemukan ayat itu lagi, yaitu di dalam Kitab Ulangan. Artinya, Yeremia mengambil ayat ini dari Musa. Bacalah Ulangan 4 ayat 23 sampai 29. Apa konteks dari janji ini kepada bangsa Israel? Dan bagaimana hal itu dapat berhubungan dengan kita saat ini? Seperti yang kita telah lihat, Kitab Ulangan telah ditemukan kembali selama pemerintahan Raja Yosia. Dan adalah pada pemerintahan Raja Yosia, Yeremia memulaikan pelayanannya. Jadi tidak mengherankan bahwa pengaruh dari Kitab Ulangan bisa dilihat dalam tulisan Yeremia. Bacalah Yeremia 7 ayat 1-7. Apa yang sedang Yeremia kepada bangsa itu untuk dilakukan, dan bagaimana hal itu berhubungan dengan apa yang ditulis di dalam Kitab Ulangan? Berulang-ulang dalam Kitab Ulangan, Musa menekankan bagaimana keberadaan mereka di tanah Kanaan itu bersyarat, dan bahwa jika mereka tidak menurut, mereka tidak akan tetap tinggal di tempat yang Allah telah pilihkan buat mereka. Lihat pada amaran-amaran tertentu di dalam Yeremia 7 ayat 4. Implikasi yang ada adalah bahwa benar ini adalah bait suci Allah. Yang benar mereka adalah umat pilihan. Tetapi tidak satu pun dari semua itu berarti jika mereka tidak menurut. Dan penurutan itu termasuk bagaimana mereka memperlakukan orang-orang asing, anak-anak yatim, para janda. Ini sebuah ide yang kembali merujuk langsung ke Kitab Ulangan dan kepada beberapa ketentuan-ketentuan perjanjian yang wajib mereka ikuti. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Ulangan 24 ayat 17. Lihat juga Ulangan 24 ayat 21, Ulangan 10 ayat 18, dan juga ayat 19. Ulangan 27 ayat 19. Baca Yeremia 4 ayat 4 dan bandingkan itu dengan Ulangan 30 ayat 6. Apa pesan yang disampaikan di sana kepada bangsa itu, dan bagaimana prinsip itu bisa diaplikasikan dengan sama kepada umat Tuhan saat ini?
Saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus, pelajaran kita hari ini menekankan bagaimana pentingnya firman yang Tuhan telah berikan kepada bangsa Israel melalui kitab Ulangan. Sehingga kitab Ulangan merupakan salah satu dasar yang dikutip oleh beberapa nabi kemudian, yang ditulis baik dalam kitab Yeremia, demikian juga melalui kisah Raja Zosia, demikian juga dari kitab Nehemia. Saudara dan saudariku, dari itu kita dapat melihat bahwa firman yang Tuhan telah sampaikan kepada bangsa Israel sangat penting dari zaman ke zaman hingga zaman kita saat sekarang ini. Demikian pelajaran sekolah Sabat untuk satu hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih atas pelajaran yang Tuhan telah berikan bagi kami melalui pelajaran sekolah Sabat hari Selasa. Kami mengetahui firman-Mu yang Tuhan telah berikan kepada bangsa Israel dalam kitab Ulangan adalah merupakan suatu firman yang sangat penting untuk dapat kami hidupkan di dalam kehidupan kami. Bukan saja untuk bangsa Israel, tapi dari zaman ke zaman hingga kami saat sekarang ini. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga kami dapat melakukan firman yang Tuhan telah berikan bagi bangsa Israel di dalam kitab Ulangan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati semua pemirsa, kasih karunia Yesus selalu menjadi bagian mereka. Rancangan damai sejahtera Tuhan berikan bagi mereka. Ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus, sampai di sini perjumpaan kita untuk hari ini. Kita berjumpa kembali di waktu dan channel yang sama. Saya Pendeta Rista Karo-Karo pamit undur diri. Akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus